Haleluya, thank you Lord Jesus. Tiada hentinya kami bersyukur dan terus bersyukur Tuhan. Karena hidup kami adalah anugerah dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan apa yang ada pada kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami mau berkata yang kami banggakan hanya Yesus satu-satunya. Karena kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Worship you Lord. Worship you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta. Ini hidupku Tuhan, pimpin jalanku. Boleh angkat kedua tangan kita, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini, katakan kasih. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh angkat kedua tangan kita, katakan pegang tanganku. Yesus pegang erat. Kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Bapa, jangan tinggalkan, Engkau alasan selama aku
Allah yang gak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Allah yang selalu bertanggung jawab dari awal sampai akhirnya. Dan tangan itu yang kami pegang. Jangan lepaskan kami. Dan kalau kesempatan ini jemaat Tuhan, ada di antaramu yang udah mau bilang udah berhenti aja. Dari doa ini saya mau bilang sedikit lagi. Bertahan sedikit lagi. Tuhan akan bawa kita ke tempat yang dimana harusnya kita mengalami setiap janjinya sedikit lagi. Dan itu kami percaya ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu. Bahkan kami akan finishing well bulan Juli ini. Kami percaya bahwa apa yang gak mungkin tetap jadi mungkin. Karena Allah berdaulat atas segala hal di dalam hidup kami. Dan saat ini tingkap sorga kiranya terbuka. Firman yang kami dengar adalah perjumpaan dengan Tuhan. Yang perjumpaan itu mengerjakan lawatan bagi setiap kami. Dan satu nama ditinggikan dimuliakan, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, cepatnya dikasihi Tuhan. Tentunya tidak ada berita yang baik dari dunia. Apapun itu, kapanpun masanya, pasti selalu orang-orang yang memang berhenti berharap akan bilang semuanya sudah semakin susah saat-saat ini. Tapi terbukti dan Anda dan saya tidak bisa mengingkari bahwa dalam susah yang bentuknya apapun, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi Anda dan saya. Karena itu di waktu yang pendek ini saya mau beri pesan dari Tuhan buat kita semua, jangan putus asa. Mari katakan buat dirimu sendiri, jangan putus asa. Ya, apapun yang terjadi gak usah digede-gedein. Dulu kan juga pernah ngalamin perkara besar, ujungnya Tuhan juga yang tolong. Gak usah nangis ke orang, nangis ke dunia malah Anda diketawain. Pernah ada yang dengar lagunya I Start to Joke? I Start to Joke. Itu lagu dinyanyiin lagi versi Joker. Dan di dalam liriknya bilang begini. Ketika aku mulai untuk membuat lelucon, maka yang terjadi dunia menangis. Namun ketika aku mulai menangis, dunia tertawa. Karena cuma Tuhan yang menangis melihat Anda menangis. Karena hanya Tuhan yang tertawa bersama dengan Anda tertawa. Karena itu tidak pernah ada kesepakatan antara kita dengan dunia ini. Makanya jangan putus asa. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa alasan kenapa manusia putus asa pada perjalanan peradaban dunia. Karena perbudakan, tidak punya kuasa, orang putus asa. Karena kelaparan, orang juga bisa putus asa. Saya ingat ketika tahun 90-an, bersama dengan tim untuk masuk ke sebuah daerah Muara Bungo, Muara Tebo di daerah Jambi. Sekitar 1,5 bulan kami masuk ke daerah itu untuk pekabaran Injil. Ada 7 orang menyertai saya, tim. Dan 7 ini kalau di kampus terkenal jagoan semua. Dan ketika mereka di tengah hutan, di tengah suku kubu, malam kedua pun mereka menangis. Ada ketakutan yang meliputi. Dan tentunya mereka menangis karena mereka tukang makan dan mulai kelaparan. Ya, beberapa hari kemudian baru terbantu kita bisa makan dari apa yang ada di hutan. Dan rupanya kelaparan bisa bikin laki-laki menangis. Ya. Miskin bikin orang juga putus asa. Ada juga yang putus asa karena terima penghinaan. Jadi kalau kamu gak mau putus asa, ketika dihina, hinaannya jangan diterima. Karena ketika kamu terima, kamu cenderung putus asa. Putus asa juga bisa disebabkan karena kesedihan, juga dengan duka cita. Yang kalau kita kelebihan, sebetulnya kita sedang lupa bahwa orang-orang yang kita cintai pun adalah milik Tuhan, bukan milik Anda dan saya. Putus asa bisa disebabkan karena malapetaka atau kemalangan. Kalau dalam klausul hukum disebut force majeure. Hal-hal yang tidak bisa Anda persiapkan sebelumnya.
Tiba-tiba begitu aja, tiba-tiba habis saja, tiba-tiba hancur begitu saja. Ini bisa jadi peluang untuk putus asa. Akhirnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, maka disimpulkan putus asa adalah kita setuju dengan keadaan. Maka disimpulkan putus asa itu adalah karena hati ini tidak lagi mau berjuang untuk mempercayai Tuhan. Dan disebut dengan tawar hati. Putus asa itu adalah ketika seseorang akhirnya memutuskan untuk melepaskan kepercayaannya. Ya sudahlah, apa yang dia mengerti, apa yang dia percaya selama ini, dan dia bereskan itu lepas dari hatinya. Dan akhirnya orang itu bisa total untuk jadi putus asa. Iblis punya agenda yang sangat klasik dari tahun ke tahun, dari peradaban ke peradaban manusia untuk urusan putus asa. Di dalam Amos 24 ayat yang ke-10 di sana tertulis begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Iblis gak bisa curi berkat Tuhan untuk Anda dan saya. Bahkan dia tidak bisa menghalangi perjalanan bagaimana janji Tuhan akan bertemu dengan perjalanan Anda. Yang iblis bisa buat adalah menguras kekuatan Anda dan saya pada masa kesesakan. Itu yang dia mau buat. Ketika Anda kehabisan tenaga, maka kekuatanmu menjadi kecil. Karena harusnya setiap hal-hal yang disebut tadi force major itu harusnya menjadi sparring partner buat Anda dan saya. Gak berhenti kok situasi di dalam hidup ini. Terulang lagi mungkin tidak. Bentuknya pasti berbeda. Kamu pikir orang yang duduk tenang-tenang dengan segala yang dia miliki dengan fasilitasnya tidak punya deg-degan dalam hidup? Punya. Tapi beberapa orang bisa memperlihatkannya. Beberapa lagi sudah ahli untuk menutupi pergumulannya. Bisa. Jangan kamu pikir kamu punya semua dan semua tenang. Orang Batak bilang, hepek dona mengatur nagaraon. Siapa bilang? Enggak semua uang bisa atur semuanya. Kadang bisa, tapi belum tentu mutlak bisa. Kalau utang, uang itu dibilang bisa atur segala. Anda tidak bisa atur kapan nafas Anda berhenti. Kapan dia berlanjut, uang tidak bisa. Kalau ada orang yang bilang time is money, bohong. Kalau betul time is money, maka saya pengen balik gondrong lagi. Tapi gak ada price tag untuk bisa beli saya gondrong lagi. Kalau memang uang itu sama, equal dengan waktu, gak bisa. Siapa bilang semua fasilitas kamu punya dan kamu kalau punya semua itu, kamu aman. Selalu ada saja dramanya dunia ini yang mampir buat hidup Anda. Masalahnya mau ikut di drama kelamaan atau enggak? Karena memang ini yang iblis mau bikin Anda kelelahan. Kalau capek udah jelas, tapi kalau lelah, ini adalah orang yang dalam pernikahan akan bilang, udah capek saya. Jarang orang bilang mau cerai, bilangnya udah capek. Ya, capek saya. Kecewa di pelayanan dan dia bilang, udah capek. Ya, capek. Sekali waktu anak saya yang nomor 3 ketika berapa tahun lalu, sekarang dia udah punya anak 2. Satu-satunya anak saya dari mereka ini yang ketika mau kuliah dia tanya saya, kira-kira apa ya Pak kuliah yang enak? Saya bilang nguliain kamu aja udah gak enak. Ya. Kamu tanya lagi kuliah apa yang enak? Ya, bayarnya aja udah gak enak. Ya, nanya lagi kuliah apa yang enak? Aduh, hidup ini menyenangkan kalau Anda mau bertahan. Siapa bilang makin tua makin tenang? Kejutannya selalu ada. Selalu ada.
Dulu mungkin terkejut dengan anak sendiri, sekarang terkejut dengan menantu sendiri. Sekarang terkejut dengan cucu sendiri. Ada banyak hal yang bikin Anda tertawa, tapi juga ada banyak alasan untuk Anda menangis. Ada banyak hal-hal yang baru. Cucu saya kemarin yang paling kecil, udah banyak kosakatanya, ngomongnya mirip dengan orang tuanya. Dan kalau saya jemput ke PIK, bawa ke Depok, kemarin sepanjang jalan dia suka kalau saya jemput pakai SUV, dia akan duduk di tengah sambil pegang kepala saya dan bisik-bisik. Saya nggak tahu dia ngomong apa, tapi dia mau intimasi. Saya bilang, oke. Walaupun saya nggak tahu dia ngomong apa, dan setiap kali dia ulang-ulang, botak, botak, botak. Dia pegang kepala saya kayak pegang kepala anjing. Ya. Tapi makanya saya bilang dunia berubah. Dulu berani pegang kepala saya, tangan kau potong pasti. Sekarang bayi kecil pegang kepala saya dan bilang botak, botak. Berubah semua keadaan. Dunia menyenangkan kalau Anda tahu cara mainnya bersama dengan Tuhan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jebu-jebu berbuat baik. Karena apabila waktunya sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang iblis mau bikin kamu lemah, karena yang menuai adalah mereka yang tidak setuju untuk menjadi lemah. Capek sekali-sekali tidak apa-apa, tapi lanjut lagi untuk percaya Tuhan. Karena benturan itu nyata, maka itu jangan putus asa. Mungkin tinggal berapa hari lagi jawaban doa itu. Mungkin setelah keluar dari pintu ruang ibadah ini. We don't know. Ya. Tapi coba hitung berapa banyak Anda dan saya tertawa akan sesuatu yang sekian belas tahun lalu Anda menangis. Ya. Bicara soal kecelakaan, musibah yang 20 tahun lalu Anda panik dan sekarang Anda bisa cerita ini itu sambil ketawa. Ya. November tahun lalu anak saya korban kecelakaan lalu lintas yang bontot. Dari ankle di atasnya patah, atas bawah lepas. Yang enggak lepas cuman kulitnya doang. Ya. Jadi di dalam daging itu lepas semua tulang. Pen kanan, pen kiri. Ya. Dan dokter bilang semoga November tahun depan bisa saya lepas. Kami nurut dengan apa yang dokter punya jadwal untuk memeriksa, mengupgrade, mereview jumlah obat, jumlah vitamin yang harus dikonsumsi, kami taat dengan itu. Alhasil bulan Juni pennya kemarin udah dibuka. Ya. Dan beda suasana antara saya tidur di bulan November tahun lalu menemani dia karena dia harus 1 malam dulu baru dokternya bisa schedule operasinya itu paginya. Jadi sepanjang malam mengadu, sakit, ya. Ada di sini yang kalau anaknya sakit suka minta pindahin penyakitnya, biasanya emak-emak begitu. Pindahin ke mama aja dah, pindahin aja ya. Cuman kalau kita anak laki sama bapak kan gak mungkin gitu ya. Ya. Saya cuman diem, gak tahu mau ngomong apa. Pokoknya setiap berapa puluh menit dia duduk. Painkillernya udah mulai berkurang. Ya. Saya sempat keluar ke suster, saya bilang, ada yang bisa saya ajak bicara untuk saya bayar morfin buat anak saya. Karena dia udah gak kuat. Gak boleh pak pakai morfin, itu cancer pak. Ini patah tulang. Iya tapi dia sakit. Sakitnya dia gak nahan. Mungkin suster perlu saya patahin biar tahu rasanya. Ya. Gak bisa pak, kita tambahin aja ya, kita tambahin. Akhirnya ke kamar lagi, malam itu kalau gak salah 2 kali. Dari infus itu ditikem masuk obatnya lagi. Dan kemarin di bulan Juni saya lagi yang nemenin di kamar. Dan beda. Kami membicarakan November tahun lalu dengan tertawa.
Ada banyak hal-hal yang lucu pada saat itu. Bahkan ketika pennya udah keluar ditaruh di satu plastik, kita bisa ketawa-ketawa lihat besi itu. Ya, ada waktunya kok. Kamu bisa ketawain semua. Jangan putus asa. Amin. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 kita baca bersama. Itulah sebabnya kami tidak putus asa sekalipun kami secara lahir bertambah rusak. Namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Ya. Kita lanjutkan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pengetahuan itu harus seimbang dengan pengenalan akan Tuhan. Kamu tahu Alkitab banyak, tapi kamu juga harus kenal dengan baik siapa dia. Karena Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Tuhan. Ketika dia bertindak sebagai Tuhan, ada caranya. Ketika dia berkarya sebagai Allah, ada modenya. Ketika dia bertindak sebagai Bapa, ada gayanya yang lain. Karena itu tahu harus seimbang dengan kenal. Tuhan itu gak pernah kurang baik buat Anda dan saya. Yang ada adalah Anda dan saya kurang kenal dengan dia. Bukan dia yang kurang baik, kita yang kurang kenal. Dia Allah yang penuh dengan, Allah itu humoris, ya. Seperti Bapa yang suka ketawa dengan anaknya, mentertawakan hal-hal yang kecil. Yang karena Anda tidak bisa ngelihat itu kecil, Anda lihat itu terlalu besar sampai Anda tidak bisa tertawa lagi. Tapi sebetulnya dia sedang mau ajak Anda tertawa akan perkara itu. Kalau memang ujungnya Tuhan juga yang tolong, kenapa Anda dan saya nggak melatih ketawa aja duluan daripada terlambat untuk tertawa? Begitu? Tapi nanti disangka orang gila, Pak. Lebih mengerikan orang gila yang marah-marah sendiri daripada yang tertawa sendiri. Saya percaya tertawa itu menular. Setuju? Coba Anda senyum dulu ke sebelahnya. Senyum saja menular, apalagi tertawa. Kalau marah nggak nular itu. Ya, paling ditinggalin loh. Ya, marah mulu nih orang. 1 Samuel pasalnya yang ke-15, pasal 1 ayat 15, kita baca bersama. Tetapi Hana menjawab, aku tidak mabuk Pak, aku sama sekali tidak minum anggur. Aku putus asa dan sedang berdoa menceritakan segala penderitaanku kepada Tuhan. Kasihan bener emaknya Nabi. Lagi berdoa dibilang gila. Di Mazmur 61 ayat yang ketiga kita baca kembali. Jauh dari rumah aku berseru kepadamu karena aku putus asa. Engkau akan mengantar aku ke tempat pengungsian yang aman. Kita lanjutkan. Waktu aku hampir putus asa, engkau tahu apa yang harus kulakukan. Di jalan yang harus kulalui, musuh diam-diam memasang jerat bagiku. Kalau udah mustahil, mau nangis gak apa-apa, tapi doa. Jangan percaya yang ditulis di Reels, di Anda punya TikTok itu hiburan aja. Gak ada kebenaran mutlak di dalamnya. Siluet laki-laki lagi duduk pegang rokok. Lagunya blues. Ada caption. Laki-laki tidak bercerita. Iya, habis itu pasang ring serangan jantung. Kenapa rupanya cerita? Ada salah cerita. Ya. Ini kan sok gentleman abal-abal ini. Ya. Laki-laki tidak bercerita. Cialah laki-laki gak bercerita. Habis itu psikosomatis. Ya. Mesti masuk internis kau. Ya. Gak apa-apa cerita aja. Nangis juga gak salah. Marah-marah sebentar, sebentar aja. Jadi maksud saya gini, mari ikut Tuhan dan tetap manusiawi. Karena Yesus
dari sorga ke dunia. Dia mau memanusiakan manusia. Jadi Anda kalau udah rohani, jangan lupa kalau kau manusia. Ya. Memang ada kok sebelnya, ada gondoknya. Mungkin putus asa karena nolong orang yang ditolong gak berubah-berubah. Gak putus asanya karena urusan hubungan. Putus asa urusannya karena dagangmu. Orang lain kok dagang ini bisa, saya kok dagang ini kok gak bisa. Dengar dagangan bisa ditiru, rezeki kagak, kan begitu. Ya. Ada banyak hal. Makanya kalau udah mustahil, doa. Jangan meeting. Ya. Mustahil lu meeting, you do nothing, you get nothing. Udahlah, kalau udah mustahil, doa. Doa bukan minta supaya beres. Doa biar kamu ngerti mesti ngapain. Ya. Karena ini kan bicara soal keselarasan doa itu. Ketika mustahil, kamu doa biar tahu. Mesti lewat mana nih? Mesti gimana caranya? Ya. Gimana ini jalurnya? Ya. Saya 10 tahun terakhir ini ngulik-ngulik tentang hukum. Dan 5 tahun terakhir ini saya mulai banyak menangani kasus perdata. Mendampingi di pengadilan. Saya bukan advokat tersumpah. Tapi dalam hukum pidana di Indonesia, siapapun bisa untuk berpraktek hukum dalam konteks bukan bersidang. Kecuali kasusnya pidana. Jadi litigasi sengketa, perbankan dan lain sebagainya, 5 tahun ini saya udah maju tempur di pengadilan. Bedanya adalah kalau advokat, dia bikin kliennya bisa beraktivitas. Tapi kalau saya, kliennya harus maju. Saya buat gugatan, replik, duplik, semuanya. Tapi kalau untuk maju, dia harus maju. Saya ada di ruang sidang mendampingi. Kalau Anda tahu Rasul Paulus itu bikin tenda. Saya nggak bisa bikin tenda. Saya punya 2 ilmu dalam hidup ini. 1 bela diri, nggak mungkin kan. Saya sembari jadi pendeta tapi jadi fighter. Nanti orang bingung, ini PDT atau pendekar? Ya. Saya punya kemampuan analisa dan itu yang saya pakai untuk menganalisis. Hukum di Indonesia 90% kita diwariskan dari ilmu di Belanda. Saya belajar dari KUHP lama, KUHP baru, kasus masuk kita dampingi, ini selesai, itu selesai, urus perizinan, urus ini, urus itu, berurusan dengan notaris, aturan-aturan main dalam perizinan dan semuanya. Beda wali kota, beda aturan, beda lagi provinsi, beda lagi aturan. Sampai kemarin akhirnya masuk di saya pendampingan dan itu teks. Karena ada asumsi dari pihak pajak, maka yang harus dibayarkan 200 juta berubah jadi 800 juta. Ya. Dan saya dilibatkan di dalam untuk mengurus itu. Saya bilang dengan kliennya, saya bilang apa yang kamu kasih ke tax consultant, kirim ke saya. PDF-nya dikirim semua. Saya print, saya lihat dan puji Tuhan, saya nggak ngerti. Ya. Modalnya cuman doa, Google, dan sedikit sok tahu. Dan akhirnya dalam 2,5 jam saya tahu. Apa itu BE, apa itu SP2K, apa itu semua istilah saya belajar. Dan dari data saya temukan, saya bilang tidak, ini yang harus dibayarkan 289 juta, tidak lebih. Diproses, tax consultant bilang, Pak, tapi ada arus yang masuk di rekening. Kayaknya itu dibuat jadi temuan. Iya, temuan, tapi nggak bengkak, nggak di sekian ratus lagi. Coba temuannya diperiksa. Saya bilang, kita sama-sama cek ke klien.
Bagaimana dengan deposit, dana reksa, dan rupanya saya temukan ada arus bunga masuk dari SBN. Ya, nah itu bisa diakui dan tapi yang saya mau bilang gini, saya nggak cari cuan di sini, tapi di kerjaan itu saya cari cuan. Bantu orang, masalahnya selesai, lu beresin juga sama gue. Dan ketemu mustahil, itu hampir tiap hari untuk urusan kerjaan ini. Tiap hari. Karena saya akan ketemu dengan lembaga, dengan segala kepentingan yang berubah aturan. Dan perubahan aturan, itu kadang di sini bisa, kadang di sana bisa. Ini ya buat Anda yang keturunan, kamu nggak bisa pakai keterangan hak waris dari kelurahan. Cindo wajib notaris. Bilang sama engkong lo kalau sebelum mati. Ya. Apa yang bisa mengalahkan dari notaris? Ada satu, namanya wasiat. Kalau wasiat ada, keterangan hak waris notaris nggak perlu. Untuk urusan yang satu lagi, ada lagi namanya nih. Akte bagian hak waris, namanya APHW. Macam-macam. Ya. Saya dari kagak tahu jadinya. Dari sok tahu, jadi tahu. Dari cari tahu, tambah tahu. Dan kemustahilan itu bikin saya tahu banyak. Kalau kau berdoa, kemustahilan itu bikin kau tahu banyak. Bikin kamu tahu, kau mesti lewat mana. Di 2 Korintus pasalnya yang keempat, kita baca bersama. Kami melakukan pekerjaan ini karena kemurahan hati Allah. Itu sebabnya kami tidak putus asa. Paulus bilang, kami ini gak pernah mentok ketika melakukan segala sesuatu dan pelayanan ini. Karena kami melakukannya oleh kemurahan hati Allah. Paulus mau bilang, kami mau putus asa gak pantas. Kenapa? Karena secara ukuran, kami nggak masuk di ukuran yang Tuhan, standarnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan masukin saya di area ini, itu karena kemurahannya. Karena diri saya tidak masuk dalam standar yang Tuhan mau. Jangan putus asa, hormati kemurahan Tuhan. Mungkin Anda sekarang masuk di area yang itu nggak mungkin. Iya memang nggak mungkin buat kamu. Tapi coba deh pikirin lagi. Sampai hari ini kamu ada di situ. Itu kan karena kemurahan Tuhan, bukan karena kamu pantas ada di situ. Gak gede loh masalahnya, gede. Ya. Bahkan mungkin di luar kamu punya batasan untuk berpikir. Tapi kalau kamu orang yang Tuhan taruh, Paulus bilang, saya tahu ada di situ karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahannya gak mungkin ada di situ. Karena itu mari hormati kemurahan Tuhan. Lewat pekerjaanmu, lewat keluargamu, hubungan yang sedang berlangsung. Kalau segala sesuatunya menjadi terlalu rumit, pahami ini. Hormati kemurahan Tuhan. Jangan salahin Tuhan bilang, Tuhan sih salah naruh saya di sini. Enggak, Tuhan gak pernah salah taruh kamu di mana juga. Udah bener posisinya di situ. Kamunya aja yang mesti hormati kemurahan Tuhan. Dan Hagai bilang, namun janganlah putus asa hai kamu semua. Teruskanlah pekerjaan itu sebab aku akan tetap membantu kamu. Kitab Hagai di Perjanjian Lama adalah sebuah situasi di mana orang Israel baru dilepaskan dari perbudakan. Lalu kemudian mereka membangun kembali kehidupan sosial mereka. Tapi yang disayangkan waktu itu adalah mereka tidak tertarik untuk membangun rumah Tuhan. Lebih fokus membangun rumah mereka sendiri. Maka Tuhan pakai seorang yang namanya Hagai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di sana Hagai bilang, apakah sudah waktunya kamu mempapani rumah-rumahmu sementara rumah Allah ini hancur? Apakah sudah waktunya? Coba deh kamu lihat keadaanmu. Ada cuplikan dari narasinya di mana Hagai bilang, kamu itu kerja banyak hasil sedikit. Nabur banyak nuai sedikit.
Bahkan ketika kamu bawa pulang hasilnya, Hagai bilang, Tuhan mengembuskan apa yang kamu bawa. Kamu kerja untuk pundi-pundi yang berlubang. Itu dia bilang, perhatikanlah keadaanmu. Lalu kemudian solusinya adalah dari Tuhan melalui Hagai mengatakan, ayo naik ke gunung, bawa kayu, bikin persembahan di sana. Ya, naik gunung, bicara intimasi, bawa kayu adalah seluruh keberadaan diri dan persembahkan itu kepada Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Ini pasti pernah seliwar-seliwar Anda baca ini. Ya. Di sana firmannya bilang begini. Itu ada yang typo ya di bawah. Itu seperti harusnya. Tuhan itu akan munculkan kebenaranmu seperti terang. Tuhan itu akan munculkan kebenaranmu seperti siang. Saya ulangi. Jangan putus asa karena Tuhan akan bertindak. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan bertindak, Dia akan munculkan, Dia akan buktikan bahwa kamu benar. Akan ada waktunya itu. Dan ketika Tuhan bertindak, apa yang menjadi bagianmu akan tetap menjadi bagianmu. Sekalipun hari ini ada yang mencurangimu. Tapi di atasnya, Tuhan bilang, kalau kau percaya kepada Tuhan, tetaplah lakukan yang baik. Kalau kau percaya kepada Tuhan, berlakulah setia. Pegang saja itu. Kalau kemarin belum terjadi kesusahan, Anda tetap lakukan itu. Sekarang tetap lakukan itu. Kalau kau percaya pada Tuhan, tetap lakukan yang baik. Kalau kau percaya kepada Tuhan, berlakulah setia. Tetap produktif di tempat di mana Tuhan taruh kamu. Itu namanya setia. Karena itu mari lanjutkan sikap benar. Mari lanjutkan tindakan yang benar. Dan lihat deh, Tuhan akan bertindak. Jangan putus asa karena setiap nafas yang ditarik harusnya keluar lagi. Ketika Anda putuskan asa itu, maka Anda sedang hancurkan hari-hari ke depan yang Tuhan sediakan buat Anda. Gak ada berita-berita baik dari dunia ini. Mau apapun peradabannya, mau tentang siapapun yang memimpin, mau tentang apapun elit global yang ada. Ya sekarang anak zaman sekarang kan suka membaca konspirasi. Ya, salah satu konspirasi yang saya sedang pelajari adalah siapa sebetulnya yang sedang mengajar kita makan sehari 3 kali. Saya lagi cari tahu itu. Ya. Katanya Rockefeller dan lain sebagainya. Ya. Karena kok kita jadi harus 3 kali sekarang. Ada yang kalau nggak sarapan dia lambungnya sakit. Sementara dulu bagaimana manusia diciptakan itu kan kalau mau makan harus berburu. Kalau sudah berburu mereka dapat, mereka nggak habiskan. Ya mereka makan yang mereka mau makan. Selebihnya mereka asap karena tidak ada kulkas. Kapan mereka makan? Setelah mereka bekerja. Kalau itu masih Alkitabiah. Karena siapa yang tidak bekerja tidak layak untuk makan. Itu karena firman Tuhan kan. Ya bicara elit-elit global, macam-lah Illuminati. Apalagi yang Mason lah segala macam. Yang mengatur ini semua. Udah. Gak usah kejauhan. Nikmatin hari-hari Anda. Susah-susah dikit lewatin bersama dengan Tuhan. Kalau lagi susah banget Anda ngadu aja, nangis sama Tuhan. Gak usah cerita sama orang, nanti cuma jadi bahan. Jangan putus asa. Iya kalau dia kasihan. Kalau dia cuma ceritain lagi ke yang lain, itu cuma tambahan redaksi doang. Ngapain? Gak usah minta belas kasihan manusia udah. Jangan putus asa, percaya aja. Hari ini di mana Anda menangis, akan jadi hari yang Anda ingat dengan tertawa. Akan ada itu terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam semua perjalanan sampai hari ini,
Kami bersyukur karena kami tidak pernah kecewa mempercayai Tuhan yang hidup. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan dengan cerita-cerita dalam kisah hidup kami masing-masing. Baiklah, setiap kami boleh menoleh ke belakang akan karya Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami sanggup untuk lanjutkan perjalanan kami lagi ke depan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah setengah-setengah, Allah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi miliknya. Karena itu tidak pantas untuk setiap kami putus asa. Dan kalau putus asa itu mulai mampir, ini waktunya untuk kami lihat apa yang mustahil jadi mujizat. Ini waktunya kami lihat jawaban-jawaban doa terjadi. Ini waktunya untuk kami tetap bertindak benar dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sampai kami menyaksikan apa yang menjadi bagian kami, tetap menjadi bagian kami. Yang tidak mau putus asa, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.